Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alham- Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita buka forum yang berbahagia ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kembali lagi di acara kajian spesial Iftar Ramadan di Hampara. Dan hari ini bisa disebut sebagai kajian yang ke-20. Iya, kalau nggak salah yang ke-20 ya. Nah, dalam seminggu pertama, selama kajian RDH itu, alhamdulillah tema kajiannya adalah tema-tema tentang sakofah dan juga nafsiyah. Kemudian di minggu kedua itu temanya tentang pakar-pakar Hampara. Jadi pakar-pakar yang ada di Stay Hampara, kemudian beliau-beliau memberikan pemaparan dari beberapa isu yang menarik sesuai dengan background yang beliau miliki. Dan di minggu ketiga ini, termasuk di kajian kita sekarang adalah tentang bagaimana kita untuk aktualisasi diri, pengembangan diri. Kemarin mulai dari sejarah, kemudian dari sejarah Barat dan juga Islam. Dan baru aja kemarin tentang branding. Nah, sekarang nih bersama dengan pembicara kita yang hebat, Mbak Ica, kita akan belajar tentang gimana sih untuk bisa memboosting keahlian public speaking kita. Nah, untuk kali itu, langsung kita panggilkan aja Mbak Ica. Halo. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ica gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di tengah-tengah Keluarga sehat ya Mbak ya. di rumah? Alhamdulillah sehat. Terakhir ketemu itu kapan ya Mbak? Kayaknya terakhir ketemu kita ada di kajian kajian akbar peringatan. Oh iya. Oh ya Oh iya kayaknya. betul. Udah lama udah. Apa? Diva sehat. Alhamdulillah sehat. Makasih Mbak. Iya, alhamdulillah sehat. Nah Mbak, mungkin bisa memberikan ini Mbak, perkenalan sedikit buat teman-teman sekalian gitu. Mbak Ica ini siapa sih gitu? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Segala puji dan syukur tentu saja kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang tidak terkira sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, kesempatan untuk beramal solih. Salam dan salawat tentu saja kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah dan juga Diva ya selaku moderator hari ini. Terima kasih sudah memberikan Mbak Ica Rizky untuk bisa bertemu juga dengan teman-teman semua. Kita sama-sama mengkaji ilmu ya judulnya. Walaupun di dalam kesempatan khusus ini Mbak Ica diberi kesempatan untuk bisa sharing tentang pengalaman dan juga pengetahuan di dunia public speaking. Jadi kalau Mbak Ica sendiri sudah aktif ya berpengalaman sebagai penyiar radio sejak tahun 2001. Pada saat itu Mbak Ica masuk ke Sekolah Tinggi Multimedia MMTC. Jadi lulus SMA, kemudian mengambil jurusan ilmu jurnalistik ya, program studi manajemen pemberitaan di Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Jogja saat itu tahun 2001. Kemudian 2001 itulah mulai berkecimpung di radio kampus gitu. Jadi sebetulnya belum profesional ya. Sampai dengan tahun 2003 mulai itu mencoba untuk melamar bekerja sebagai penyiar radio swasta di sebuah radio swasta bergenre female radio. Jadi radio yang diperuntukkan untuk audiens perempuan waktu itu gitu, usia sekitar 20 sampai dengan 30. Jadi usia kuliah tetapi bekerja di sebuah radio wanita dewasa waktu itu gitu. Dan alhamdulillah keterima ya melamar kemudian diterima dan disitulah debut pertama kali menjadi penyiar profesional gitu. Artinya memang dibayar ya gitu, dibayar atas kemampuan kepenyiaran itu gitu. Kemudian tahun 2003 2004 nggak lama ya, cuman setahun waktu itu mulai berpikir lagi bagaimana sih caranya untuk bisa upgrade nih gitu, nggak mungkin juga terus-terusan jadi penyiar radio gitu, waktu itu juga penghasilan yang terbatas dan sebagainya gitu ya.
lama-lama tuh kebutuhan meningkat gitu. Akhirnya Mbak Ica coba untuk melamar ke TVRI, Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu itu TVRI buka lowongan lah ya, buka lowongan untuk umum penyiar continuity dan penyiar berita. Akhirnya 2003 akhir itu mulai daftar, 2004 alhamdulillah lolos. Sampai dengan 2009 Mbak Ica menjadi penyiar di sana ya, diawali dengan istilahnya kelas paling awal banget, first step menjadi penyiar itu adalah jadi penyiar continuity, di mana kita live siaran setiap 2 jam sekali muncul untuk memberikan informasi acara-acara apa yang akan disaksikan oleh pemirsa. Itu 2 jam sekali, mulai dari jam 4 sore ya sampai dengan jam 10 malam. Jadi itu Mbak Ica harus standby di kantor selama itu gitu ya, sampai dengan 2 tahun. 2 tahun kemudian naik tuh jadi penyiar berita gitu, penyiar berita sampai dengan 2009. 2009 akhirnya ngerasa nggak puas lagi ya, karena dulu ideologinya kan masih ideologi kapitalisme ya, yang ada masalah ya. Jadi walaupun agama tuh Islam, di KTP Islam, tapi sebetulnya tujuan hidup, konsep hidup yang dimiliki sekuleris sejati gitu, dan apa namanya, targetnya adalah capital gitu ya, targetnya adalah modal waktu itu. Nggak puas lagi tuh ya di TVRI, aduh kok gaji cuma sekian gitu. Walaupun sebelumnya sempat merasa puas, kemudian nggak puas lagi, akhirnya pindah ke Jakarta, masuk ke salah satu televisi swasta berita di sana, menjadi reporter ya. Wah, di situ mengalami banyak pengalaman juga gitu ya, dan kemudian mulai hidayah itu juga muncul gitu, dan kemampuan berpikir kayaknya semakin dalam waktu itu. Mulai muncul tuh gitu, sebenarnya tujuan hidup tuh apa sih gitu, di situ mulai muncul gitu. Ini nggak akan pernah selesai kalau saya terus mengejar hal-hal yang sebetulnya ternyata nggak hakiki gitu. Sampai dengan tahun 2011 waktu itu memberanikan diri justru untuk resign gitu. Oke deh gitu, kayaknya rezeki bukan dari kantor deh gitu. Ini mau pindah kantor seberapapun nggak akan pernah puas. Waktu itu akhirnya keluar dan memilih untuk menjadi freelancer trainer gitu loh. Trainer itu kan kita ngajar-ngajar ya, di-hire oleh perusahaan ya. Misalkan Pertamina manggil Mbak Ica gitu, pelatihan public speaking gitu, atau mungkin Pupuk Altim gitu. Jadi masuk ke perusahaan-perusahaan untuk mengajar public speaking, dan disitulah kemandirian dan kesadaran itu juga makin lama makin terbangun gitu, bahwa rizki itu minallah gitu ya, bukan dari kantor. Tapi sedikit banyak itulah pengalaman Mbak Ica berkecimpung di dunia profesional public speaker ya, sebagai trainer, sebagai penyiar, dan juga reporter waktu itu. Masya Allah. Jadi sudah sampai 2 dekade berarti ya Mbak ya? Berkecimpung. Ya. 20 tahun. Kurang lebih. Ya. Mbak, ketika kita bicara tentang public speaking itu sendiri, sebenarnya kita bisa memahami public speaking itu sebagai apa sih gitu? Ya. Biasanya orang-orang itu kan, ya gimana? Ya, jadi tergantung nih Diva dan teman-teman gitu. Sangat tergantung pada tujuan hidup kita. Kalau orang-orang yang belum mengenal Allah gitu ya, belum mengenal tujuan hidup hakiki, tentu saja segala kemampuan dan segala alat ya, segala alat bantu, segala potensi yang kita miliki, tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, untuk mencari kesenangan gitu ya, untuk mencari manfaat sebesar-besarnya untuk diri kita sendiri. Maka pada saat kita tujuan hidupnya adalah mencari kesenangan gitu ya, bukan untuk ibadah gitu ya, maka public speaking ini adalah suatu alat untuk mencari uang gitu ya. Gampangannya gitu, untuk mencari uang gitu. Walaupun kadang-kadang orang tuh berkata bahwa kemampuan yang kita miliki ini kan manfaat untuk orang lain. Yes, manfaat untuk orang lain, tetapi kita juga menarik manfaat sebetulnya dari orang lain tersebut gitu. Artinya bukan manfaat yang tulus gitu. Tetapi pada saat kita sudah mempelajari Islam sebagai mabda, sebagai ideologi, sebagai tujuan hidup, maka di dalam Islam tujuan hidup kita tentu saja wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah ya, di surat Az-Zariyat ayat 56. Maka pada saat Mbak Ica mempelajari Islam dan menjadikan Islam sebagai ideologi, paling tidak Mbak Ica terus belajar menempa diri untuk menuju kesempurnaan kepada beribadah kepada Allah ya, menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya. Maka public speaking adalah satu cara kita untuk beribadah kepada Allah.
Apa itu beribadah kepada Allah? Banyak ya kan, ada dimensi 1 beribadah mahdoh, ada dimensi 2 bagaimana kita mengatur diri kita sendiri, dimensi 3 bagaimana Allah mengatur hubungan kita dengan orang lain, termasuk di dalamnya adalah dakwah gitu. Jadi public speaking ini adalah satu alat, satu ilmu yang akan membantu kita dalam menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran Islam kepada orang lain. Dan untuk diri sendiri sebetulnya ada juga manfaat yang bisa kita raih, yaitu dengan self-talk tuh. Kalau kita di luaran sering ada yang namanya hipnoterapi, menerapi diri sendiri gitu ya, menyembuhkan diri sendiri dari berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat sekulerisme dan kapitalisme gitu ya. Kita jadi apa ya? Kita jadi banyak misalkan menemukan kegagalan, traumatik gitu ya. Kita mengalami satu hal-hal yang nggak enak di dalam hidup gitu. Kita bisa menerapkan self talk gitu loh, ngomong sama diri sendiri gitu loh. Jadi di dalam ilmu public speaking ini tentu saja karena banyak elemen-elemen ya yang nantinya akan membuat kita menjadi public speaker yang sukses. Salah satunya adalah kita harus mengenali potensi diri, kita juga harus bisa menumbuhkan self kritik, melihat ke dalam diri kita sendiri, kemudian kita harus bisa menyampaikan pesan dengan baik pun kepada diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Biasanya kalau seseorang itu sudah mampu dia self-talk gitu ya, ngobrol sama dirinya sendiri, maka insya Allah akan menimbulkan kemampuan untuk berempati gitu ya. Berempati itu melihat apa yang dirasakan oleh orang lain gitu loh. Bisa melihat, bisa merasakan, sensitif ya terhadap orang lain, maka kita bisa memilih kata-kata yang tepat. Nah ini insya Allah juga akan melancarkan kemampuan kita dalam menyampaikan pesan. Kira-kira orang ini lebih cocok cara penyampaiannya tuh halus gitu ya, atau sebetulnya lebih tepat kalau kita belak-belakan aja misalkan seperti itu. Nah ini kan adalah satu ilmu yang kita butuhkan ya dalam berdakwah ya, apalagi untuk menyampaikan ide cemerlang itu kan tentu saja penghantarnya juga harus pas gitu. Sayang sekali kalau kita menyampaikan sebuah ide cemerlang, tetapi caranya, cara penyampaiannya kurang tepat gitu. Pasti juga sampainya nggak akan maksimal. Seperti halnya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa saat akan mendakwahkan Islam ya kepada Fir'aun ya. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Elemen yang juga tidak kalah penting tentu saja adalah ridhonya Allah gitu. Pada saat kita melakukan public speaking dan tujuannya itu adalah ibadah, maka jangan lupa juga kita harus mohon pada Allah untuk bisa melancarkan lisan kita, memahamkan orang yang akan kita dakwahi gitu. Karena elemen yang sangat penting adalah juga ridhonya Allah. Bagaimanapun kita sudah berusaha, bagaimanapun kita mempelajari teknik-teknik segala macam, kalau Allah nggak izinkan gitu ya, itu juga belum kejadian gitu. Maka dari itu ya memang ini ranah ikhtiar ya, public speaking ini sebagai suatu ilmu yang insya Allah bisa menunjang pada saat kita berdakwah, pada saat kita hidup di dunia ini untuk beribadah. Boleh juga sih untuk mencari nafkah gitu ya, mencari penghasilan boleh juga. Pastilah kita insya Allah kalau kita mempelajari Islam kita juga akan dilindungi oleh koridor halal haram gitu ya. Seperti pada saat Mbak Ica sekarang mempelajari Islam nggak bisa lagi gitu asal-asalan terima job sebagai MC gitu kan, misalkan MC dengan acara yang mungkin campur baur begitu ya, tidak syar'i dan sebagainya gitu. Maka tentu saja untuk mengenal ilmu public speaking ini pertama-tama kita harus pahami dulu tujuan hidup kita agar nanti tidak salah di tengah jalan ya dalam mempergunakan ilmu ini. Oke Mbak, Diva izin mengorek-ngorek Mbak ya kalau gitu ya, untuk mengenal tentang public speaking ini gitu. Mbak mulai mengenal dalam diri Mbak gitu, oh aku nih ada skill public speaking itu memang karena dari kecilnya itu sudah dibiasakan atau memang prosesnya itu dilakukan sendiri gitu dalam penemuan skill itu? Ya, baik Diva. Jadi memang ternyata dalam proses kita menggali potensi dan kemudian menambah kemampuan, kapabilitas, itu butuh proses semuanya. Dan awal mulanya adalah dari pendidikan usia dini. Jadi kalau kita nih, apalagi Diva dan teman-teman muslimah ya, pasti kan nantinya akan menjadi seorang ibu. Pada saat kita mendidik anak-anak kita,
insya Allah kita kepingin mereka menjadi seorang public speaker yang handal dalam mendakwakan Islam dan sebagainya. Selain memang ada sakofah, ya, ada sakofah yang harus diajarkan. Nah, waktu kecil ini kita harus banyak berbincang-bincang begitu ya, membacakan cerita, itu penting banget. Dan Mbak Ica adalah anak yang sangat beruntung memiliki seorang ibu yang dulu itu sering membacakan cerita-cerita gitu. Maka pada saat kita ingin meningkatkan kemampuan public speaking, berarti salah satu nih yang harus juga kita tambah latihannya adalah latihan membaca, harus banyak membaca. Jadi literasi itu juga harus ditingkatkan gitu. Jadi nggak boleh orang tuh malas membaca gitu. Kalau malas baca, nanti perbendaharaan kata itu juga nggak akan kaya dia, nggak akan punya banyak pilihan kata-kata untuk disampaikan dan nggak akan bisa-bisa ngomong gitu istilahnya. Maka kemampuan yang mendukung kapabilitas atau kemampuan public speaking itu adalah membaca dan juga menulis. Nah, waktu kecil nih karena hobi membaca, akhirnya senang menulis gitu. Jadi setiap tahun gitu Mbak Ica pasti punya satu buku diary gitu. Jadi waktu SD itu kalau dikumpulin sudah ada 6 buku diary, yang satu diary itu memuat segala kejadian selama setahun gitu. Jadi Mbak Ica tuh juga hobi nulis gitu. Walaupun dulu ya biasa lah ya, karena kita hidup di sekulerisme dan kapitalisme, buku-buku yang beredar di sekeliling kita tuh memang kalau Mbak Ica pribadi memang unfortunately gitu yang qadarullah, dan semoga kita nggak ulangi lagi ya di zaman sekarang, kebanyakan tuh adalah buku-buku Disney ya dulu itu. Ya ini sekedar mengingatkan aja ya gitu. Jadi jangan kebanyakan baca-baca buku yang nggak sesuai dengan tujuan hidup kita gitu. Nanti ngefek di dalam pemikiran, ngefek juga di penyampaian gitu. Maka kita harus banyak baca buku-buku yang memang mendukung dakwah kita ya gitu. Maka kemampuan membaca, kemampuan menulis itu nanti akan berbanding lurus dengan kemampuan menyampaikan, memilih kata-kata, perbendarahan kata-kata begitu. Jadi memang kita harus luas ya memandang ya. Jadi kemampuan public speaking itu bukan hanya kemampuan untuk ngomong doang gitu, tetapi di dalamnya ternyata kita harus pupuk dengan kemampuan membaca, kemampuan menulis, bahkan juga kemampuan mendengarkan orang lain gitu. Jadi insya Allah kalau kita banyak mendengar juga ya, kita juga jadi punya sensitivitas dan kita lebih teliti ini maksudnya apa nih orang pada saat menyampaikan kepada kita. Maka pada saat kita memberikan feedback, kita akan lebih tepat gitu dalam menanggapi pernyataan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari lawan bicara kita. Maka kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan kemampuan mendengarkan itu juga harus kita tingkatkan. Begitu, Diva. Oke. Tadi Mbak sudah menyebutkan ya, dan menyampaikan kepada kita semua bahwa memang yang mendasari setiap tindakan kita itu adalah ridhonya Allah. Nah, kalau misalkan secara gini ya, orang-orang mereka sudah paham nih gitu, tujuannya untuk ya ibadah kepada Allah, terus apa yang dilakukan adalah semata-mata karena dakwah. Nah, kemudian dia ada problem nih gitu di skill public speaking-nya gitu. Tadi sudah disebutkan bahwa yang paling penting adalah kemampuan untuk membaca, mendengar, dan juga untuk menulis sebagai penyokong dalam kemampuan dalam menyampaikan. Nah, Mbak menemukan nggak? Kan Mbak sekaligus trainer juga ya gitu. Ketika melatih para pelajar lah ya, kita katakan pelajar yang belajar public speaking, itu biasanya masalah-masalah apa sih yang selalu mereka punya gitu ketika mereka hendak untuk meningkatkan skill public speaking mereka gitu? Ya. Kebanyakan nih permasalahan yang Mbak Ica temui pada teman-teman yang baru belajar adalah nggak tahu harus mulai dari mana ngomongnya gitu. Pada saat ingin menyampaikan satu idenya udah tahu nih gitu. Misalkan tadi ya, kita mau ngomongin bahwa tujuan hidup itu adalah ibadah Mbak Ica. Idenya apa gitu ya? Idenya adalah kita mau ngomongin satu ayat gitu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Nah ini kita mulainya dari mana nih gitu. Nah kalau di dalam ilmu jurnalistik ada rumus namanya 5W1H gitu. Paling tidak itu adalah skema yang bisa membantu kita dalam menyusun apa-apa yang akan kita sampaikan. Jadi 5W1H itu kan ada pertama what, why, where, when, terus who. Jadi apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana, how gitu ya. Maka 5W1H. Nah, paling tidak itu bisa
memantik kita gitu ya, merangsang kita untuk menjawab gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa nih apa nih? Ini apa sih? Oh, ini ayat di dalam Al-Qur'an kan gitu ya. Kita harus harus tuliskan itu juga gitu. Karena biasanya setelah kita bisa membangun kerangka, biasanya kemudian kan kita berlatih untuk menyampaikan. Nah, pada saat menyampaikan, kalau kita nggak tulis, itu akan lupa gitu. Maka pertama-tama adalah latihan yang paling penting adalah menyusun skema dan harus ditulis ya gitu ya. Dan ini juga Mbak Ica lakukan dulu. Jadi pertama kali pertama kali itu kan ngomong di depan umum dulu ya secara live gitu, ketemu dengan audiens gitu, ketemu dengan mata-mata yang memandang, itu kan bakal grogi banget gitu. Maka pada saat kita merasa sudah pede nih, ada nih di kepala kita mau ngomong, ternyata kita sok pede gitu, kita nggak catat, kita nggak tulis, ketemu dengan mata-mata nih yang semuanya memandang ke arah kita, buyar gitu. Maka dari itu setelah kita menyusun kerangka, menjawab pertanyaan 5W1H ya, misalkan tadi wa ma khalaqtul jinna itu apa gitu kan, itu ayat di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu adalah sumber wahyunya Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Nah, itu juga harus kita tulis tuh sebagai bahan pada saat kita menyampaikan gitu. Bisa jadi ada orang yang belum tahu kan gitu ya. Terus kenapa itu turun gitu ya, kenapa wahyu itu turun gitu. Oh iya, karena Allah ingin menerangkan sebetulnya tujuan hidup kalian nih, wahai hamba-hambaku tuh apa sih gitu kan. Nah, ini juga bisa memantik gitu apa yang harus kita omongin gitu. Kemudian kita tulis, kita rangkai dalam kalimat yang enak, baru deh kita bisa mulai latihan untuk menyampaikan gitu. Jadi biasanya kesulitannya itu nggak ngerti harus mulai dari mana. Maka yang paling gampang adalah kalau Mbak Ica sih menularkan, karena menurut pengalaman ya 5W1H itu udah paling enak banget gitu. Selain juga karena bisa menyasar berbagai macam audiens gitu. Bagi audiens yang baru dengar gitu, itu pasti menarik banget. Atau kalau ketemu dengan audiens yang sudah pernah dengar pun ya tetap menarik ya 5W1H gitu. Karena dari what, why, when, where, sampai how, bagaimana gitu ya. Jadi kalau ngomongin Al-Quran, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran? Oh ya, kita harus belajar, kita harus mengikuti pembinaan, bagaimana kita bisa menerapkan Al-Quran dalam diri kita, dan sebagainya. Pasti itu insya Allah sedikit banyak akan menjawab secara komprehensif dari awal ide ya gitu. Jadi kalau ide itu kan banyak ya, ide banyak, tinggal bagaimana kita menjabarkan ya melalui kerangka 5W1H itu, kita susun dengan kalimat-kalimat, kemudian kita coba untuk menyampaikan. Selain itu ada lagi nggak Mbak masalah biasanya dihadapi sama public speaker gitu? Ya, setelah bagaimana mempelajari untuk menemukan ide, kemudian mengembangkan ide, biasanya langkah berikutnya yang harus kita pelajari ya, agar kita handal sebagai seorang public speaker adalah menumbuhkan rasa percaya diri untuk tampil gitu ya, karena tampil ini juga bentuknya macam-macam. Ada kawan yang kalau dia pakai media nih, seperti misalnya lewat YouTube ya, lewat Zoom seperti ini, nggak terlalu grogi gitu. Tapi pada saat live ketemu dengan orang-orang, kemudian tadi mata-mata memandang gitu ya, itu kemudian buyar gitu. Maka tahap demi tahap bisa dilatih gitu. Mungkin pakai media dulu nih gitu ya, pakai WhatsApp gitu ya, belajar ngobrol, belajar mengungkapkan pendapat gitu. Kemudian nanti mencari lagi nih kesempatan untuk bisa menatap langsung gitu mata-mata audiens gitu, karena memang situasinya beda banget gitu. Dan salah satu yang sangat penting dalam proses pembentukan kepercayaan diri itu adalah juga mengenal diri sendiri gitu. Artinya mengenal itu kita mengenal bahwa manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kadangkala orang menjadi tidak percaya diri karena terlalu fokus pada kekurangan gitu, dan dia mengira bahwa orang lain tuh sempurna gitu ya. Misalkan ngelihat Mbak Ica nih, oh Mbak Ica kok ngomongnya lancar, Mbak Ica tuh berarti emang udah punya rasa pede gitu, udah begitu, Mbak Ica mah nggak pernah salah, nggak mungkin sebetulnya gitu, pasti pernah salah gitu. Hanya saja motivator di luar itu kan kadang-kadang tidak membeberkan pengalaman buruknya ya gitu ya. Kalau Mbak Ica beda nih, Mbak Ica insya Allah sih pede aja untuk menceritakan kekurangan gitu ya. Dulu Mbak Ica pernah salah sebut nama menteri, di mana Mbak Ica berdiri di depan 1.000 orang, bayangkan ya. Jadi 1.000 orang itu menertawakan Mbak Ica yang salah sebut nama, itu pernah. Kemudian salah
salah menata kalimat dan waktu itu live report. Waktu itu kejadiannya tahun 96 pada saat gempa bumi yang melanda Jogja. Waktu itu siaran langsung di TVRI Nasional dan Mbak Ica tuh salah-salah ngomong itu awal-awal banget jadi reporter itu juga pernah gitu loh. Jadi sebetulnya proses kegagalan itu pasti pernah dialami gitu. Pengalaman gagal tuh pasti pernah, hanya saja Mbak Ica memilih untuk jalan terus gitu loh. Bahwa kegagalan itu kemungkinannya ya pasti ada karena manusia tuh nggak sempurna gitu kan. Manusia itu suka hilaf ya, yang maha sempurna tuh cuman Allah. Jadi ya pasti kita akan ada salah, pasti kita punya kekurangan, hanya saja Mbak Ica memilih untuk tidak fokus pada kekurangan gitu, tapi justru memacu kelebihan apa nih yang saya punya gitu. Oke deh, saya salah-salah ngomong, tapi saya pekerja keras, saya tepat waktu misalnya. Kan kalau jadi reporter tuh kan banyak hal ya, kapabilitas yang dibutuhin tuh banyak gitu. Kita harus on time, kita harus berani untuk melakukan hal yang lebih gitu. Maksudnya hal yang lebih tuh ya lebih dari job desk yang kadang tuh diberikan kepada kita waktu itu begitu ya, cara Mbak Ica untuk bisa menutupi kekurangan gitu. Jadi kekurangannya banyak dulu, suka salah ngomong, belum lagi namanya koordinator penyiar tuh kan sangat perfeksionis dalam hal penampilan ya, kadang aduh Ica kamu kok kelihatan letak banget gitu. Itulah ya di sistem sekuler kapitalisme tuh, jadi material tuh, tampilan tuh penting banget gitu. Jadi dulu tuh biasa banget deh dihina-hina gitu ya sama bos gitu, istilahnya disalah-salahin, itu kejadian sering gitu. Tetapi Mbak Ica memilih untuk tidak ngelokro gitu, jadi nggak boleh ngelokro gitu. Dan itu dari mana sih? Dapatnya dari orang tua ya, alhamdulillah dari orang tua, dan juga plus mencari sendiri Diva gitu. Jadi kita semua ya tetap harus mencari sendiri. Gorizah Bako, rasa untuk mempertahankan diri itu akan memunculkan secara alami di dalam diri kita untuk bisa tahan banting kok sebetulnya gitu. Jadi kalau kita punya Gorizah Bako nih, normalnya kan begitu, kita pasti akan survive kok gitu, pasti gitu. Maka pilihannya adalah kepingin berlama-lama gitu ya, larut dalam kegagalan, atau ingin segera bangkit gitu. Maka mari kita segera bangkit gitu. Maka tidak masalah kita punya kekurangan karena kita pasti juga punya kelebihan ya. Maka kaidah itu yang harus diingat, prinsip itu. Jadi manusia itu semua pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Bedanya orang-orang yang kelihatan eksis, yang kelihatannya kuat, ya dia memilih untuk tidak fokus pada kekurangannya, pada kelemahannya, pada kegagalannya. Dia fokus bagaimana bangkit gitu. Mbak Ica setelah salah ngomong ya di depan 1.000 orang itu, Mbak Ica memilih untuk minta maaf gitu kan, minta maaf gitu ya. Waktu itu ada 3 menteri yang hadir di dalam forum dan Mbak Ica salah ngomong. Waktu itu ada namanya Menteri Rahmat Hidayat. Jadi Mbak Ica salah ngomong waktu itu kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak MS Hidayat, padahal pada saat itu Bapak MS Hidayat itu Menteri Kehutanan, Bo. Jadi salah ngomong, dan Beca saat setelah salah ngomong tuh semua ketawa, ngetawain, rasanya tuh pengen, ya Allah, bakal pensiun dini jadi MC ini, udah nggak bakalan dipakai lagi nih gitu. Tapi oke, ini acara masih berlangsung, oke, ayo sadar Ica sadar gitu. Oke, mohon maaf, maksud kami Bapak Rahmat Hidayat, sekali lagi kami mohon untuk maju ke depan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Rahmat Hidayat. Sampai ke depan ya, pada saat itu kejadiannya adalah belum selesai, sampai depan Pak Menterinya tuh nggak santai, tapi dia malah ngeledekin Mbak Ica. Dia di depan mic tuh bilang gini, Mbak MC, memangnya Bapak MS Hidayat menyumbangkan berapa hektar hutan ke HIPMI, kok Anda sebut-sebut sih namanya gitu, langsung diketawain lagi. Jadi Mbak Ica tuh diketawain 2 kali oleh forum pada saat itu, gara-gara Mbak Ica salah ngomong, salah sebut nama. Ya Allah, ya itu kalau bisa dibilang kegagalan ya kegagalan gitu ya, kegagalan. Tapi masalahnya tuh hidup berjalan terus, waktu berjalan terus, dan acara waktu itu belum selesai, masih ada beberapa mata acara yang lain. Artinya di atas kegagalan masih ada kesempatan gitu. Selagi kita belum mati gitu ya, waktu itu belum kiamat, hancur gitu ya bumi, ya udah kita harus terus jalan gitu. Nah, artinya harus belajar untuk kuat mental, Diva gitu ya. Tadi step by step-nya berdasarkan pengalaman sudah Mbak Ica beberkan ya gitu. Jadi harus ada sikap untuk segera bangkit gitu ya. Kemudian memupuk rasa percaya diri itu juga step by step gitu. Pada saat kegagalan itu ada, mungkin namanya PD tuh down ya, dia turun gitu. Tapi kita harus naikin lagi. Nggak masalah, kita udah minta maaf kok gitu, manusia bisa salah kok gitu.
Ya udah gitu. Dan sederetan kesalahan-kesalahan lainnya yang juga pernah Mbak Ica alamin gitu. Maka sebetulnya tidak ada manusia yang sempurna, kita terus berproses, terus berusaha untuk bisa melakukan segala tugas sebaik-baiknya dengan menggunakan potensi yang kita miliki. Jadi setelah rasa percaya diri, kemudian kita harus menambah jam terbang, karena memang setiap pengalaman, Diva, itu akan berbeda-beda kesalahan-kesalahannya gitu ya. Pernah ada di pengalaman yang lain ya, waktu itu live report. Wah, live report ini udah TV nih. Kalau yang tadi kan Mbak Ica offline ya, itu nggak live ya, nggak ditonton di TV gitu ya, itu acara offline. Kalau di acara apa namanya online itu di TV ya, Mbak Ica pernah waktu itu maghrib tuh, waktu itu peristiwanya adalah eksekusi mati Imam Samudra yang terduga teroris itu, dan itu di apa namanya lokasinya itu kan di penjara ya yang ada di Jawa Tengah itu ya. Jadi situasinya itu semak-semak, iya LP Nusa Kambangan. Nah itu tuh di pinggir apa danau gitu kan. LP Nusa Kambangan kan kayak ada, maksudnya kita nyebrang sungai gitu kan. Itu maghrib Mbak Ica harus live di salah satu acara prime time. Dan itu tuh serangga tuh udah keluar, ceritanya waktu itu begitu. Nah waktu itu tuh awal tuh udah lancar gitu ya, dibuka kan oleh penyiar ya, kita akan terhubung bersama reporter Anissa Sastrowilogo yang ada di LP Nusa Kambangan untuk melaporkan peristiwa terkini eksekusi mati Imam Samudra gitu kan. Ya baik, terima kasih. Ya saat ini masyarakat berkumpul untuk menyaksikan bla bla bla, itu udah lancar. Tiba-tiba qadarullah ya, nggak direncanakan, nggak tahu juga waktu itu apes aja kali. Jadi pada saat di tengah-tengah live report tuh bawa mic gitu, ada semut gede terbang, ada sayapnya gitu, menclok ke hidung, dan Mbak Ica tuh waktu itu ngerasa kagok aja gitu ya, mau begini gitu ya, mau ngebusa gitu, maksudnya mau ngusir, tapi kok kayaknya kayak apa udah anggun banget gitu, orang ini laporan tuh udah anggun banget gitu, kita tuh udah lancar gitu. Tapi itu semut tuh lama-lama masuk kan, lama-lama masuk ke dalam, dan Mbak Ica tuh akhirnya, Mbak Ica tuh orang yang sangat takut sama serangga gitu, jadi kecoa aja Mbak Ica bisa girap-girap gitu, teriak-teriak. Akhirnya itu Mbak Ica nunduk keluar frame, ini kan ibaratnya tuh kayak frame ini kayak begini nih, kamu senternya gitu, Mbak Ica ada di frame begini, Mbak Ica nunduk gini, keluar frame, tiba-tiba Mbak Ica hilang gitu kan. Terus Mbak Ica lempar, terus Mbak Ica yang gitu ya. Akhirnya penyiar yang ada di studio, yang ada di Jakarta, kenapa ada bom ya si Ica, kenapa tuh si Ica gitu. Ya Allah, itu tuh Mbak Ica astagfirullah, ya Allah gitu kan. Apa untungnya semutnya bisa keluar dan dia nggak gigit ya, bayangin aja kalau dia ngegigit kali Mbak Ica bisa bengkak gitu, astagfirullah. Dan itu Mbak Ica tuh udah sekitar 10 harian standby di Nusa Kambangan, udah kayak terduga apalah gitu ya. Ya udah akhirnya itu adalah satu kegagalan, dan Mbak Ica dapat surat peringatan waktu itu kan, maksudnya dapat teguran dari bos gitu bahwa apa, kita tuh udah seneng loh di Jakarta gitu, kirain ada bom gitu. Ya kan kalau dalam pemberitaan, bad news is good news gitu. Jadi kalau kita dapat satu peristiwa yang dia bisa grab the audience, kita ngerasa lebih dulu kan siaran daripada televisi yang lain. Enggak, bos, gitu tadi ada semut masuk ke hidung gue gitu. Ya lo nggak bisa dong, lo harus cool, lo harus siap gitu, lo udah aja biasa aja begitu, nggak usah lo gitu, iya maaf gitu. Untungnya penyiar di studio tuh sigap ya pada saat Mbak Ica tuh keluar dari frame gitu, yang Anissa gitu, dia pura-pura kan gitu. Mohon maaf pemirsa, sepertinya kami kehilangan sinyal bersama Anissa Sastrowilogo yang ada di Nusa Kambangan. Nanti kami akan hubungi kembali. Ya, terima kasih, demikian laporan Anissa Sastrowilogo dari LP Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Gitu. Kita kembali ke studio bla bla bla. Gitu. Jadi itu adalah kegagalan kedua gitu. Dan tiap kali pengalaman tuh memang ya beda-beda gitu. Jadi prinsipnya pada saat kita menjadi seorang profesional, jangan lakukan kesalahan yang sama gitu. Cari kesalahan yang lain gitu. Maka percaya diri kamu untuk bisa siap dalam berbagai situasi. Maka pengalaman-pengalaman tadi itu mengajarkan Mbak Ica banyak hal ya, untuk
pertama ya kita harus siap, kemudian besok lagi pernah lagi ada kejadian, akhirnya ada capung lah, ada apa tuh Mbak Ica lebih cool gitu, set gitu kan, lebih cool kayak gitu. Jadi memang pengalaman itu akan menambah rasa percaya diri kita, dalam arti kita pede menghadapi situasi-situasi yang oh ini udah pernah nih gitu, ini udah pernah nih, atau nanti kalau ternyata kita menghadapi situasi yang lain lagi, kita akan lebih tenang menghadapinya gitu. Maka disitulah terbentuk satu kepercayaan diri yang bulat gitu ya, yang dia tuh kokoh gitu ya. Jadi kita bisa menghadapi berbagai situasi dengan cool gitu. Maka tadi selain kemampuan membaca, menulis, mendengarkan, menghadapi situasi, kemudian menerima kritik, nah itu juga gitu loh. Jadi umur ya dari awal Mbak Ica siaran itu Mbak Ica dari nol banget kan, nggak belajar menata penampilan tuh nggak seperti sekarang gitu ya. Dulu nih misalnya pakai kerudung ini bisa mencong begini, nah misalnya mencong begini gitu. Nah kemudian kan pasti senior kita, nah misalnya gini nih, nah pasti kan senior kita akan bilang dong gitu, Ca, lu tuh gimana sih kerudung lo tuh mencong gitu. Oh iya ya begini ya. Itu Mbak Ica ngalamin banget gitu karena dulu tuh cuek banget orangnya sebenarnya. Jadi setiap hari tuh selalu ada kritik gitu. Misalkan lu kok nggak rapi sih gitu, terus kok pakai bedaknya cemong-cemong sih gitu, terus cara menyampaikannya kok kayak nggak berwibawa sih gitu ya, misalnya kayak cara duduk nih gitu, kalau misalnya kita nyampainnya begini, nah ini kan nggak berwibawa banget kan, nah ini kan pelajaran juga gitu, oh ternyata kita harus tegak, nah tegak ini capek loh gitu ya, tegak capek, nah makanya memang menjadi seorang profesional gitu ya, menjadi seorang yang ahli di bidangnya itu pasti ada capeknya gitu, pasti kita merasakan kelelahan dan itu oke gitu, dan ini hanya bisa kita temui kalau kita mencari pengalaman ya kan, mencari pengalaman terus gitu. Diva karena sekarang banyak kajian ya, jadi moderator ya udah Diva terus nih selama sebulan, ini kan pasti pengalamannya beda-beda, ketemu dengan narasumber yang beda ya kan, ada yang cerewet kayak Mbak Ica, ada yang ngomongnya dikit-dikit gitu, ada yang ngomongnya pelan-pelan gitu. Kalau cepat kayak gini, Diva akan tertantang kan, wah nanya apa lagi nih, kok waktunya udah mau habis, misalkan seperti itu. Maka pengalaman-pengalaman itulah yang akan menempa diri kita untuk menjadi seseorang yang bisa dikatakan insya Allah ya pakar gitu. Artinya pakar ini kan dia punya banyak pengalaman, plus juga pengetahuannya pun dia punya gitu ya terhadap satu bidang tertentu. Begitu Diva. Oke Mbak, berarti termasuk juga ketika kita ingin memiliki kemampuan improvisasi gitu ya Mbak ya, dalam public speaking itu dibangun juga dari setiap pengalaman yang kita punya ya Mbak ya. Betul banget. Improvisasi itu kan artinya kita bisa mengatur kata-kata, mencari pertanyaan, kalimat tanpa harus bersusah payah berpikir gitu ya. Jadi berpikir cepat gitu. Nah, itu juga butuh pengalaman banget gitu loh. Awalnya ya harus banyak menulis ya kalau bagi pemula ya. Karena pemula itu masalahnya adalah yaitu biasanya aduh nanya apa lagi ya, nggak ngerti nih mau ngomong apa. Nah, maka pada saat nggak ngerti mau ngomong apa tuh sebetulnya bukan betul-betul tidak mengerti, tetapi kurang cepat dalam berpikir. Maka kita bantu dengan mencatat. Kalau sebelumnya dia sudah menyusun sebuah naskah gitu ya, sudah menyusun susunan pertanyaan, tinggal lihat aja kan gitu. Nah, itu bagi pemula. Tapi nanti kalau sudah sering biasanya dia akan cepet gitu. Tinggal dengerin aja nih narasumbernya ngomong apa, kita kembangkan gitu. Nah, itulah kemampuan improvisasi. Gitu. Jadi harus dalam public speaking Mbak, elemen-elemen apa aja yang harus kita perhatikan supaya kita benar-benar bisa menapat kena targetnya gitu. Pertama konten ya. Jadi konten itu kita harus kuasai. Misalkan Mbak Ica nih sekarang ngomongin tentang public speaking, artinya harus menguasai ya dari sisi teori, pengalaman gitu. Atau kalau kita mau menyampaikan tentang finding God, bagaimana menemukan Tuhan, jalan menuju iman, artinya kan kita harus memahami dalil-dalilnya, kita harus menjelaskan dari sudut pandang orang awam nih yang mungkin ibarat kata mungkin dia sedang mencari Tuhan gitu, apakah Islam itu benar, kenapa mesti Islam, Allah itu ada atau enggak gitu. Maka kita harus menguasai konten gitu. Kemudian yang kedua adalah audio. Audio itu unsur suara ya. Jadi walaupun nih ngomongnya cepet kayak Mbak Ica, tapi harus jelas artikulasinya. Di dalam audio itu ada lagi elemen-elemen khusus ya yang harus juga kita pelajari. Artikulasi itu kejelasan. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Jadi kalau ngomong cepet,
tapi nggak jelas, itu nanti orang akan nggak paham juga gitu, susah paham. Kejelasan ya, kemudian tempo ya, tempo ini juga harus diperhatikan ya, nggak boleh juga terlalu cepat terus akan membosankan. Kadang-kadang harus selang-seling dengan jeda-jeda gitu ya, kemudian penekanan-penekanan, yaitu tempo, artikulasi, kemudian pernafasan juga. Pada saat kita jelaskan itu banyak, tapi kita pernafasannya nggak bagus, ya kita akan ngos-ngosan dan nggak enak juga untuk didengar gitu. Jadi orang tuh, kayaknya nggak enak banget sih nih dengerin orang gitu, dengerin orang ngomong gitu. Jadi banyak hal ya, memang tadi ada artikulasi, audio, kemudian visual tuh juga sedikit banyak penting, bukan berarti juga mau menularkan kaidah yang ada di dunia sekuler ya, tetapi penampilan ini artinya bahwa kita contoh saja pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah gitu ya. Mus'ab ini kan memang beliau adalah seorang tokoh yang memang sudah dididik dengan baik oleh orang tuanya, sehingga pada saat dia masuk Islam, dia juga membawa potensi-potensinya yang enak bergaul, ya, menghargai orang lain, ya. Dalam arti kata yang dinamakan penampilan ini adalah bagaimana cara kita memandang, ya, gitu. Misalkan nih pada saat Mbak Ica sekarang menyampaikan, gitu ya, Mbak Ica arah matanya adalah ke kamera, gitu. Artinya pada saat ke kamera ini Diva kan akan merasa diajak ngomong sama Mbak Ica gitu kan, terus teman-teman yang sedang menyaksikan juga seakan-akan sedang berkomunikasi langsung gitu, maka disitulah akan muncul rasa penghargaan, oh iya ya saya dihargai gitu. Jadi penampilan itu bukan juga selalu yang bersifat harus cantik, harus bling-bling gitu, nggak juga gitu. Standarnya adalah serasi, rapi gitu ya, sopan, dan sopannya kalau di dalam Islam ya artinya kita perempuan menutup aurat ya kan, menutup aurat dengan baik, menutup aurat dengan sempurna gitu ya, maka ya insya Allah penampilan itu akan mendukung apa-apa yang kita sampaikan gitu. Kita menyampaikan kebaikan tapi kita kotor gitu ya, atau nggak serasi gitu, tiba-tiba di sini merah, kuning, hijau gitu kan, itu kurang serasi ya, itu kayak kayak lampu traffic light gitu kan. Nah itu kan juga nggak bagus. Elemen-elemennya adalah konten, audio, penampilan itu termasuk juga eye contact ya, bagaimana mata kita, kemudian bagaimana juga penampilan pribadi kita gitu ya. Kemudian gesture itu gerak tubuh, gerak mata gitu. Kalau dari tadi misalkan Mbak Ica ngomong datar aja begini ya, Mus'ab bin Umair pada saat berdakwah ke Madinah gitu, Mbak Ica nggak pakai penegasan, nggak pakai alisnya naik, nggak pakai melotot, sedikit mungkin sedikit kurang menarik gitu loh. Tapi ini juga bukan yang dibikin-bikin ya, semuanya itu insya Allah akan natural gitu ya, akan muncul pada saat kita memang punya rasa antusiasme gitu, punya rasa ketertarikan yang tinggi terhadap apa yang kita sampaikan. Dan karena passion kita adalah Islam, insya Allah kita akan selalu berapi-api, kita akan selalu punya semangat pada saat kita menyampaikan Islam gitu. Jadi kalau menurut Mbak Ica ya nggak juga dibikin-bikin, semua itu akan keluar dengan sendirinya, insya Allah. Gitu. Oke Mbak, dalam tadi Mbak kan sudah menyampaikan ya bahwa public speaking dalam Islam terutama itu sangat penting, apalagi kita setiap manusia memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran Islam gitu. Nah sebenarnya dari perspektif Mbak Ica sendiri, gimana sih efek public speaking itu terhadap perspektif orang? Bagaimana bisa mengubah perspektif orang gitu? Iya. Penting banget ya, walaupun bukan menjadi satu-satunya faktor gitu. Artinya kan yang namanya komunikasi itu dua arah. Artinya dua arah itu ada dua orang nih ya. Kalau antar personal tuh kan ada dua orang. Artinya selain kemampuan public speaking dari yang menyampaikan, tetapi juga ada faktor lain ya. Keberhasilan dari public speaking itu sendiri akan ditentukan oleh kemampuan berpikir orang yang kita ajak bicara tentang Islam gitu, karena kan kita tahu ya bahwa Allah sudah memberikan hidayah ya. Yang pertama itu adalah akal, yang kedua Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan juga
Rasulullah sebagai pembeda, dan yang ketiga baru Allah turunkan taufik gitu kan, kemudahan untuk menerima kebenaran dan berubah gitu. Nah, seseorang tidak kemudian dikatakan bisa menerima taufik semata-mata hanya karena wasilah public speaker-nya gitu atau pendakwahnya, tetapi memang butuh banyak faktor ya, selain kalau kita nih sebagai pendakwah ya artinya yang kita usahakan adalah wilayah yang kita kuasai gitu ya, bagaimana cara menjelaskan, bagaimana juga kita memelihara hubungan personal dengan orang yang kita dakwahi gitu ya. Kalau di dalam bahasa dakwah ada yang namanya mutabaah itu kan. Nah, itu juga penting gitu. Kadang ada juga loh orang berdakwah ya, kemampuan public speaking-nya itu tidak terlalu mumpuni sebetulnya, tidak terlalu banyak bisa menjelaskan, tetapi pada saat dia mutabaah, pada saat dia meriayah ya, memelihara hubungan dengan orang yang didakwahin ini, sangat menyentuh gitu ya. Misalkan kayak Mbak Ica dulu mengingat bagaimana seorang pengemban dakwah yang dekat gitu ya sama Mbak Ica gitu, beliau tuh orang yang sebetulnya nggak terlalu banyak bicara gitu, jadi orangnya tenang, tapi justru Mbak Ica jatuh cinta dengan ketenangannya itu, dengan kesederhanaannya itu gitu, karena mungkin Mbak Ica-nya udah banyak ngomong juga ya, jadi dia banyak mendengarkan gitu. Jadi kalau menurut Mbak Ica sih banyak faktor ya dalam keberhasilan dakwah, tidak hanya semata-mata mengandalkan kemampuan public speaking semata, tetapi juga bagaimana bagaimana Rasulullah lah dulu berdakwah, dan itu contohnya banyak hal ya. Jadi dari kepribadiannya, dari baiknya hatinya gitu ya, ketulusan hatinya gitu. Jadi memang banyak hal gitu. Maka banyak juga yang harus kita bangun dalam diri kita selain kemampuan public speaking. Tetapi tentu saja ya kita katakan bahwa kemampuan public speaking ini insya Allah 50% akan bisa memompa gitu ya, memompa keberhasilan gitu. Karena ya kita lihat contoh-contohnya saja, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair yang kemudian kemampuan public speaking-nya sangat bagus ya, kalau kita lihat di banyak buku-buku literatur ya tentang bagaimana perjalanan dakwah Mus'ab gitu, bagaimana beliau memilih kata-kata yang baik ya, kata-kata yang ya berasal dari Al-Qur'an begitu ya, sehingga bisa menyentuh hati manusia, dan terutama juga faktor izin dari Allah gitu kan. Makanya setiap kali mau public speaking, setiap kali mau berkegiatan, berbicara, pasti doa Nabi Musa gitu ya, selalu harus diawali gitu ya. Itulah ya makna tawakal kan juga di situ ya. Jadi kita menyerahkan kepada Allah dari awal, pada saat kita melakukannya sampai dengan akhir ya, semua proses itu kita serahkan kepada Allah. Artinya harus bismillah, harus tidak boleh juga merasa sombong dengan kemampuan kita gitu ya. Kita pintar ngomong nih, pasti nanti audiens akan mudeng. Nah, pasti mudeng, nggak juga gitu. Kadang-kadang butuh beberapa kali pertemuan baru mereka paham gitu. Tapi tentu saja seiring dengan kita mempelajari konten, mempelajari cara penyampaian, tentu saja target itu akan lebih semangat untuk kita capai gitu. Target kita sekali pertemuan nih dia udah paham nih gitu. Nah, insya Allah ya kalau kita betul-betul mempelajari tekniknya, pemilihan katanya, kontennya, insya Allah target itu pun akan tercapai gitu, daripada orang yang mungkin nggak belajar public speaking gitu, mungkin berdakwahnya akan lebih lama lagi gitu ya, harus memompa energi yang lebih gitu, mutabaahnya harus terlalu banyak misalkan seperti itu. Jadi ya memang kalau menurut perspektif Mbak Ica ya pasti akan mendongkrak dakwah public speaking ini. Oke. Untuk bisa mendorong kemampuan public speaking kita, di situ kita perlu nggak sih Mbak komunitas gitu, atau lingkungan yang mendukung, atau udahlah itu bisa lah sendiri gitu? Iya, penting banget. Jadi pada saat nanti kita berlatih nih, kita kan harus punya forum. Akan sangat
perspektif kalau kita bikin forum misalkan seminggu sekali gitu ya, atau 2 minggu sekali untuk kita bisa mempresentasikan tema-tema atau konten-konten yang seringkali kita keluarkan pada saat berdakwah gitu. Misalkan tema-tema awal tuh kan pada saat kita mendakwahkan Islam itu kan pasti berkisar antara finding God, menemukan Tuhan gitu ya, jalan menuju iman atau Ihsanul Amal. Nah, coba deh kita punya forum di mana kita bisa menyampaikan topik-topik itu ya di depan forum dan kemudian ada feedback gitu. Kurangnya ini nih, kamu tadi kurang menyampaikan ini gitu. Nah, kalau Mbak Ica sendiri dulu karena qadarullah pada saat mempelajari Islam, kemudian mulai untuk menerapkan Islam, menyampaikan kembali apa-apa yang sudah disampaikan oleh pengemban dakwah terdahulu yang sudah menyampaikan ke Mbak Ica, itu Mbak Ica langsung latihannya tuh pada audiens memang gitu ya. Jadi ya karena bekas-bekas istilahnya kenalan-kenalan yang dulu ngelihat Mbak Ica berubah, kemudian mengundang ke forum. Kemudian di forum itulah Mbak Ica belajar untuk menyampaikan ya Ihsanul Amal, ya menyampaikan kodok kodar gitu kan. Nah di situ kelihatan nih gitu, kelihatan feedback audiens gitu, pertanyaan-pertanyaan gitu. Kalau ternyata mereka banyak pertanyaan di bagian-bagian awal, Mbak Ica jadi nemu nih, ternyata mungkin kurang jelas nih pada saat Mbak Ica menjelaskan di awal tentang 5W1H-nya tuh masih kurang. Nah, di sini ketemunya tuh di situ gitu. Jadi memang harus ada forum. Kalau misalkan teman-teman belum punya kesempatan untuk bisa masuk ke dalam audiens yang umum gitu ya, justru itu kesempatan untuk kita bisa mengasah terus gitu ya di dalam komunitas, agar kan ini teman-teman sendiri ya yang nonton gitu ya, teman-teman sendiri yang bisa mengkritisi, sehingga justru akan lebih matang gitu ya cara kita menjelaskan, cara kita membangun kontennya itu gitu agar yang mendengarkan nih paham apa maksud kita gitu. Apalagi kan yang dihadapin orang-orang ya namanya juga zaman sekuler ya, orang-orang sekuler yang dihadapi gitu. Nggak bisa orang-orang sekuler itu tiba-tiba dibilang bahwa atau didakwahkan kita harus sholat karena sholat mencegah perbuatan keji dan munkar misalnya seperti itu orang-orang sekuler nggak bisa langsung dijelasin begitu. Emang sholat perintah siapa gitu, perintah Allah, emang Allah ada, nah gitu kan pasti harus benar-benar dari awal banget gitu. Jadi cara melatihnya tuh gimana ya, kita harus di dalam forum karena di dalam forum ini nanti akan ada brainstorming kan, akan ada diskusi gitu. Kayaknya nggak bisa deh ngejelasin langsung ke situ, pasti nanti orang nggak paham. Nah, pasti ada masukan-masukan. Nah, itu hanya bisa kita temukan di dalam forum gitu. Kecuali kita memang sudah punya self-kritik yang sangat tinggi gitu ya. Kita udah bisa mereka-reka sendiri gitu. Biasanya yang bisa mereka-reka sendiri itu kalau yang pergaulannya luas dan sering ngobrol sama orang. Nah, itu biasanya akan tahu nih apa yang dibutuhin gitu. Kalau Mbak Ica dulu memang kan sering banget main gitu ya, punya teman tuh banyak banget gitu. Jadi terlatih juga ini maunya orangnya tuh apa sih, cara berpikirnya gimana sih gitu. Misalkan seperti kejadian yang baru-baru ini kita hadapi ya, ada salah seorang personil band ya yang bilang kalau agama itu sebetulnya adalah konspirasi gitu. Maksudnya agama tuh bikin-bikinan orang aja gitu. Nah, ini orang kayak gini nih kita harus dalemin gitu. Kenapa sih kok dia bisa mikir gitu? Ya pertama pasti dia nggak punya informasi gitu kan. Yang kedua ya memang nggak biasa berpikir bahwa ada yang menciptakan gitu. Dia biasa mengetahui menjalani kehidupan ini semua ada sebab akibat gitu ya. Udah hukumnya sebab akibat aja. Menjalani kehidupan ya just happen gitu. Nah ini kalau nemuin orang kayak gini tuh nggak bisa kita doktrin gitu ya, kita harus telusuri gitu step by step gitu. Oh ternyata dia lupa ya kalau dia tuh mungkin pernah kesandung gitu, dia pernah sakit, dia pernah ngalamin hal-hal yang sebetulnya di luar kuasa kita. Bagaimana dia menjelaskan itu kalau ternyata tidak ada Tuhan gitu kan. Dan kalaupun ada Tuhan tapi nggak ada agama gitu, lalu bagaimana kita bisa menerjemahkan kemauan Tuhan misalkan kayak gitu. Itu kita harus step by step banget, bisa memilih kata-kata, bisa
mereka sebetulnya jalan pemikirannya tuh seperti apa gitu. Dan ini butuh brainstorming gitu. Oke. Berasa jadi ini Mbak, forum motivasi. Itu juga Banyak ya, banget itu ya. juga. Iya. Motivasi tuh penting banget juga sih gitu. Apa ya namanya? Motivasi yang paling bisa menjadi penggerak itu kan adalah pahala dan surga gitu ya, Diva. Ya. Sesering apapun kita ketemu sama motivator gitu ya, tapi kalau kita belum paham tujuan hidup ya pasti akan naik turunnya tuh sering gitu, fluktuatif gitu. Jadi kita nggak boleh tergantung pada motivator, tetapi kita harus sadar bahwa kita punya motivator terhebat. Apa motivator terhebat kita? Allah, Rasulullah, dan Al-Quran gitu. Baca lagi Al-Quran gitu. Kalau mungkin kan nggak bisa nih ketemu Mbak Ica tiap hari gitu dengan mata melotot-lotot dan nyuruh untuk semangat gitu. Nggak bisa gitu. Maka kalau kita lagi ngelokro, kita lagi down gitu, buka lagi Al-Quran bahwa janji Allah, barang siapa laki-laki maupun perempuan yang beramal solih, maka Allah pasti berikan kehidupan yang baik gitu. Maka kalau kita belajar public speaking, niatnya untuk berdakwah, niatnya untuk beribadah kepada Allah, Allah janji nih gitu. Allah janji akan berikan kehidupan yang baik gitu. Jadi itu yang harus kita jadikan sebagai motivator terhebat kita gitu. Memang Allah dan Rasulnya Al-Quran lagi ya gitu. Itu istilahnya udah panduan lah gitu ya. Panduan kita bisa buka kapan aja gitu. Maka kita harus ingat, harus camkan, harus terpatri dalam akal, dalam jiwa, dalam raga gitu. Insya Allah. Ini juga nasihat buat Mbak Ica sendiri. Memang motivasi itu penting sih gitu, penting banget gitu. Maka kalau kita sudah menjadikan diri kita sebagai motivator, nah itu juga akan lebih mudah gitu. Jadi kita bisa self talk gitu, kita bisa ngomongin diri sendiri gitu. Maka akan lebih mudah. Begitu, Diva. Oke, Mbak, sebelum sebenarnya asik banget sih Mbak buat ngobrolnya, banyak banget yang mau ditanyain. Tapi tadi kurang lebih Mbak udah ngasih banyak juga insight yang lebih. Sesuatu yang ada di Diva tuh mau ditanyain tapi udah Mbak jelasin duluan gitu. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Oke. Kamera jatuh pemirsa. Nah, sebelum masuk ke closing statement nih Mbak, satu pertanyaan lagi deh. Boleh Mbak ya? Ya, boleh. Boleh. Ini Mbak, sebagai kita perempuan ke perempuan gitu ya, dan mungkin nanti juga teman-teman ada yang peserta perempuan juga, insya Allah ada. Nah, dalam hal meningkatkan potensi diri nih Mbak, itu kan banyak sebenarnya, apalagi sekarang ya, banyak banget isu-isu feminisme gitu ya Mbak. Banyak yang menabrakkan antara skill perempuan, potensi perempuan dengan yang mereka katakan sebagai dogma gitu, bahwa perempuan itu dalam Islam itu nggak bebas. Nah, dari Mbak sendiri atau sebenarnya Islam itu memandang ini seperti apa sih Mbak? Iya, Diva dan teman-teman, kita harus hati-hati terhadap isu-isu yang mengatakan bahwa Islam itu mengekang perempuan, Islam itu menindas perempuan. Itu sama sekali salah ya. Jadi itu hanya isu, itu hanya gosip, ya. Itu hanya propaganda yang merugikan gitu. Kalau kita mempelajari Islam, ternyata Allah dan Rasulnya, Islam ya, cara-caranya itu semua adalah memuliakan perempuan. Jadi tidak menindas, sama sekali tidak mengekang. Itu menurut Mbak Ica. Islam itu memuliakan, melindungi, memberi gitu ya, banyak memberi, dan kita itu sebetulnya kalau kita menjalani Islam tuh kita bisa menjadi princess sejati, bukan princess halu-haluan ala Disney gitu ya. Maka kalau kita mau mempelajari, menjalani, itu baru kita rasakan. Nah, masalahnya adalah bisa dikatakan udah terlanjur nih ya, misalkan separuh umur Mbak Ica tuh udah terlanjur, Mbak Ica dididik oleh sistem sekuler gitu ya. Mbak Ica hidup di tengah-tengah sekulerisme. Dulu waktu kecil kebiasaan udah
nonton Disney, udah terlanjur masuk. Nah, terlanjur masuk ini efeknya apa? Efeknya jadi feminis, sempat juga ya. Feminis itu apa sih pada prakteknya ya? Feminis itu biasanya ngerasa bahwa perempuan itu hebat, perempuan itu bisa melakukan apapun, bisa melakukan juga apapun yang dilakukan laki-laki. Tapi realnya kalau kita betul-betul jujur melakukannya, kita tuh nggak sanggup. Contoh, dulu Mbak Ica insaf jadi feminis itu apa? Karena pada saat jadi reporter, itu pernah harus membawa kamera ya, kamera buat live report itu berat banget, divisi pro, itu beratnya 2 kilo ya, dan Mbak Ica pas ngebawa itu Mbak Ica capek, dan Mbak Ica tuh mikir, dulu kan ya, dulu tuh ibarat kata asemi gitu ya, kalau orang Jawa tuh kan nggak boleh bersumpah serapah ya, tapi sialan, berarti selama ini cara berpikir gue salah ya, feminis katanya perempuan setara sama laki-laki, kalau caranya gue disuruh bawa kamera 2 kilo gini, gue insaf nggak mau gue jadi feminis gitu. Dulu tuh gitu. Jadi ternyata kalau kita jujur dan konsisten menjalani feminisme itu sendiri, katanya setara, ayo lu mau ngangkut apa namanya beras apa berkilo-kilo tuh jadi kayak tukang kuli, ya kan, kuli itu kan cowok, katanya bisa, sok atuh gitu. Walaupun memang kejadian benar, tapi kejadian benar itu kan adalah efek buruk dari ekonomi kapitalisme yang justru tidak memuliakan perempuan. Jadi perempuan itu yang harusnya dibiayai, dihidupi oleh negara, mereka harus ngangkut beras bertonton, harus ngangkat kamera 2 kilo, karena salah persepsi lingkungan gitu, salah sistem kehidupan gitu. Dulu apa ibarat kata orang sekeliling kan berpikir, ya udah Ica, lu kan udah belajar jadi wartawan, maka lu harus balik modal, lu harus kerja, yang mana pekerjaan kamu itu harus mengembalikan biaya pendidikan yang sudah kamu habiskan berpuluh-puluh juta. Nah, itu juga efek dari kapitalisasi dari dunia pendidikan gitu kan, pendidikan yang mahal yang akhirnya membuat kita jadi robot dan kita harus bekerja. Nah, itu jadi lingkaran setan memang, Diva ya. Jadi itu terkait, makanya namanya sistem hidup. Kenapa harus kembali kepada Islam gitu ya? Karena itu ngefek gitu ya. Ngefek juga sama kemampuan public speaking gitu. Kalau kita sistem hidupnya masih sekuler kapitalis, maka public speaking itu adalah alat untuk kita mencari uang. Nah, kalau udah mencari uang, hanya berdasarkan uang, public speaking-nya jadi bohong-bohong gitu ya. Lihat aja tuh motivator-motivator gitu kan, kalau mereka jujur, giliran dibayar sama perusahaan, disuruh membangkitkan apa, rasa bekerja, rasa apa ya, rasa rendah diri sebagai pegawai, maka dia akan apa namanya memotivasi agar pegawai mau bekerja keras untuk bosnya. Kalau misalnya bosnya itu mendolimi, ya harusnya diem aja. Akhirnya kan fungsi motivator juga jadi apa ya, hanya berdasarkan keuntungan belaka gitu. Sama juga dengan feminisme, balik lagi gitu. Kenapa sih sebetulnya isu itu digembar-gemborkan? Ya sebetulnya untuk menguntungkan gitu ya para kapitalis gitu, menggunakan perempuan sebagai pemutar roda ekonomi. Alah, padahal aslinya bilang aja memang sistem ini tuh nggak kompatibel gitu loh, nggak bisa mensejahterakan rakyat gitu. Jadi bukan perempuannya yang disuruh-suruh kerja gitu. Maka sebetulnya bagaimana mendudukkan pemikiran yang tepat bahwa laki-laki dan perempuan itu punya porsinya masing-masing. Bekerja itu boleh gitu ya, sebetulnya di dalam Islam itu perempuan boleh bekerja, tetapi karena Islam memuliakan perempuan, maka harus dipahami bahwa kewajiban nafkah itu bukan pada perempuan tapi pada laki-laki. Kemudian pekerjaan apa-apa saja yang cocok gitu. Nah, perempuan jangan juga terpanas-panasi oleh gorizah bako, potensi untuk mempertahankan diri, senang untuk dipuji, senang untuk berprestasi, ini kemudian disalah tempatkan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kemudian perempuan merasa hebat padahal capek gitu. Emang ngangkat kamera 2 kilo hebat gitu ya, itu cuman halusinasi aja. Ih keren ya Mbak Ica, ih keren sebagai reporter handal, kuat gitu. Itu kan hanya ngeyem-ngeyemin diri aja gitu kalau kata orang Jawa ya, hanya mulut manis saja gitu, tetapi tidak realistis justru gitu, karena capek loh gitu, menjadi seorang feminis tuh realnya capek, nggak bisa kita mengerjakan pekerjaan laki-laki tuh nggak bisa. Maka sadarlah wahai para feminis gitu, lu tuh cuman halu aja sebenarnya, nggak bisa gitu mau jadi tukang becak gitu perempuan, kan enggak kan gitu. Ya udahlah, jadi back to Islam identity aja kalau menurut Mbak Ica gitu, bahwa
yang paling keren, yang paling tepat mengatur manusia itu adalah Islam. Perempuan punya hak dan kewajibannya masing-masing, laki-laki juga punya hak dan kewajibannya masing-masing dalam hal bekerja ya di dunia gitu. Tapi kalau hak pahala ya sama, barang siapa beramal soleh semua akan dapat pahala gitu. Hak atas surga juga sama gitu. Laki-laki dan perempuan barang siapa mengikuti syariat, taat kepada Allah, kita akan dapat surga yang sama juga gitu. Jadi sebetulnya yang apa ya istilahnya yang menghormati perempuan tuh justru konsep Islam gitu, Diva. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke. Nah, ini ya, Diva mau nyampaikan dulu apa yang tadi Mbak rangkum, apa yang Mbak sampaikan tadi ya. Jadi teman-teman, public speaking itu sebagai salah satu amalan yang bisa kita lakukan, dan dia bisa memberikan keselamatan kepada kita, dia bisa memberikan kebaikan kepada orang lain ketika kita sudah memiliki pijakan dasar yang benar. Ya, tadi Mbak Ica sudah menjelaskan bahwa pijakan yang benar adalah karena kita memahami hakikat hidup kita. Nah, kemudian tadi setelah kita sudah memahami, maka hal-hal yang sifatnya teknis, contohnya public speaking sedang kita bicarakan sekarang, itu akan menjadi mudah. Nah, ilmu public speaking itu mulai dari pertama, kita harus memiliki kebiasaan untuk membaca, menulis, dan juga mendengarkan. Hal ini untuk menyokong bagaimana cara kita untuk bisa menyampaikan dengan baik kepada orang lain. Kemudian biasanya problem yang dimiliki oleh kita ini ya, pembelajar public speaking, itu kita nggak tahu nih dari mana mau mulai gitu. Jadi dan Mbak Ica memberikan solusinya yaitu dengan latihan menulis, ataupun kalau misalkan bukan latihan menulis pun kita bisa latihan berbicara dengan menggunakan struktur 5+1H. Kemudian yang kedua itu problem yang kedua adalah rasa pede. Nah tadi Mbak Ica sudah mengatakan bahwa sebenarnya rasa pede itu ada karena kitanya insecure aja gitu. Maka dari itu ambillah terus pengalaman-pengalaman yang teman-teman dapatkan. Nah kemudian elemen-elemen yang harus kita perhatikan itu ada konten, audio, visual, dan juga gestur. Nah, itu ya. Ya, betul Kemudian, sekali. iya Mbak, langsung aja nih kita masuk ke closing statement-nya Mbak. Ya, jadi Diva dan juga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, public speaking adalah salah satu kemampuan yang dapat menunjang kewajiban kita dalam berdakwah. Maka dakwah itu adalah bil hikmah, kita menyampaikannya secara ma'ruf dan kita juga mengenali siapa yang kita ajak bicara begitu ya. Maka dengan mempelajari public speaking, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih tough dalam menyampaikan dakwah dan juga secara konsep juga akan lebih matang dan juga dalam cara penyampaian kita juga akan lebih tepat gitu ya menyampaikan sesuatu sesuai dengan bahasa kaum yang kita dakwahi gitu. Maka teman-teman harus memacu semangat terus-menerus untuk meningkatkan kapabilitas karena sebagai pengemban dakwah, sebagai generasi muda ya terutama yang ke depan insya Allah akan membangun peradaban Islam, mengembangkan ya dan menegakkan syariat, kita harus senantiasa meningkatkan kemampuan diri begitu dan mampu menjadi pemimpin di tengah-tengah umat. Semoga apa yang Mbak Ica sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon dimaafkan lahir dan batin atas segala kekurangan ya, karena tentu saja manusia itu tidak sempurna, hanya Allah yang maha sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, begitulah bincang-bincang kita dengan Mbak Ica hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa, besok insya Allah akan ada kajian yang terakhir, yaitu tentang bagaimana media. Tentang media adalah ya, mau seperti apa, mau tahu seperti apa, kita lihat besok. Nah, mungkin cukup itu dulu yang bisa kita bincangkan hari ini. Saya Diva selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga bila tadi ada kesalahan kata-kata, termasuk Mbak Ica, mohon maaf ya Mbak ya. Maaf juga lahir dan batin, terima kasih. Iya, baik. Saya mewakili Mbak Ica selaku pembicara hebat kita pada hari ini dan juga panitia dari RTH mengucapkan terima kasih yang sangat banyak atas partisipasi dan juga kontribusi teman-teman semuanya. Ikuti terus acara-acara, kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Ramadhani Hampara yang ke-10. Insya Allah bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sukses terus Diva. Terima kasih Mbak.